Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ya, SMP Bahtera yang kami hormati, seperti biasa kita akan masuk lagi pada pelajaran kita terkait dengan coping skill. Nah, sekarang kita belajarnya via video ini ya. Eh, Teman-teman, kemarin kita pertemuan yang terdahulu sudah masuk pada pentingnya waktu ya, pentingnya waktu, dan memang dalam agama juga sangat diprioritaskan untuk menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang taat dengan urusan waktu, bahkan bertanggung jawab dengan persoalan tersebut. Nah, kita sebagai murid juga, sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tentu saja harus memahami pentingnya waktu. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik dan benar, maka kita akan dapatkan sesuatu yang namanya akibat atau dampak efek ya. Nah, ini ada akibat tak bisa mengatur waktu. Apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lihat next di sini. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik dapat membawa berbagai bahaya dan dampak negatif. Oke, bahaya itu satu diantaranya adalah kita tidak akan merasa riuh, merasa kelabakan dalam urusan-urusan yang terkait dengan pelajaran, kelabakan dengan urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan kita. Dan dampak negatifnya, misalkan kalau kita banyak tugas, lalu tidak bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan, dikerjakan, nanti bertumpuk dan akhirnya kita stres dan sebagainya. Negatifnya membuat kita kemudian malas untuk masuk sekolah. Nah, itu ya, jangan sampai terjadi. Oke. Yang pertama, kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik atau tidak membuat penjadwalan dengan baik, agenda hidup kita tidak teratur, maka kita akan mengalami apa yang dimaksud dengan stres dan kecemasan. Oke, kawan-kawan, kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, apa akibatnya? Akibatnya kita akan satu, stres dan kecemasan. Selain stres, kita akan mengalami kecemasan, gelisah, resah, khawatir, dan sebagainya. Nah, stres dan kecemasan itu bentuk ketidakmampuan untuk mengelola waktu, dapat menyebabkan penumpukan tugas dan tenggat waktu masa masa pengumpulan ya, yang terlewat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Kalau misalkan sudah menjelang waktu pengumpulan dan kita belum mengerjakan, wah, menurut kita bakal cemas, stres. Satu di antara cemas itu darinya dia akan keringat, atau dia juga merasa, wah, kadang-kadang muncul rasa marah dan sebagainya. Kan karena ketidakmampuan saja sih sebetulnya itu. Oke, yang kedua, kualitas kerja menurun. Kualitas kerja itu artinya semangat kita. Tanpa pengaturan waktu yang baik, kualitas pekerjaan bisa menurun. Tugas yang dikerjakan secara terburu-buru seringkali menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Jadi kalau kita tanpa disiplin waktu, tanpa aturan, tanpa penjadwalan yang baik, maka pengaturan dan kualitas hasilnya pun akan kacau. Misalkan kita mengerjakan nih, hasilnya harusnya mengerjakan itu 1 minggu kemudian, satu minggu yang terdahulu, baru kita kerjakan esoknya saat baru pengumpulkan, maka hasilnya tidak maksimal. Jadi ada istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Itu jangan dilakukan, tapi harusnya ditentukan dulu di awal. Misalkan hari ini dapat tugas, kerjakan dulu, misalkan besok kayak gitu, atau nanti sore kerjakan, tapi dicicil sampai nanti hari H-nya kita beres, atau kita bereskan hari ini, kemudian nanti santai ketika sudah tugas itu, sudah penurunan pengumpulan tugas kita sudah sih. Tanpa pengaturan waktu yang baik, kualitas pekerjaan bisa menurun. Tugas yang dikerjakan secara terburu-buru seringkali menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Nanti biasanya hasilnya kadang-kadang ada yang kurang masuk, kurang tepat, atau kadangnya kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Itu jangan dilakukan ya. Oke. Yang ketiga, akibatnya adalah kehilangan peluang.
Ketidakmampuan untuk mengatur waktu dapat menyebabkan Anda melewatkan peluang penting, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Jadi, kalau kita membiarkan tugas kita tidak dikerjakan secara teratur, secara terjadwal, maka kita akan kehilangan peluang untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan tugas. Kita akan kehilangan peluang menjadi orang yang mampu atau orang yang bisa menyelesaikan tugas. Ada tanggung jawab kita jadi hilang. Gitu. Maksudnya jangan sampai kita punya tanggung jawab tapi tanggung jawab kita tidak dilakukan. Maka itu termasuk orang yang kehilangan peluang. Karena dengan mengerjakannya kita sudah bisa menunjukkan pada diri kita sendiri, pada kawan juga, pada semua orang, ternyata kita mampu mengerjakannya. Lain soal kalau misalnya dibantu dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita mengerjakannya sehingga nanti kita ada hasil di sana. Oh, ini hasil saya begini. A, B, C, D, dan sebagainya. Oh, ternyata kekurangan. Nah, nanti lain hari diperbaiki dan sebagainya. Nah, peluang untuk memperbaiki, peluang untuk mengevaluasi, peluang untuk mengedit lagi, evaluasi, memperbaiki, menambah yang kurang dan sebagainya, itu tidak akan didapatkan kalau orang yang tidak teratur dalam kehidupannya. Oke. Hubungan yang terganggu. Jadi akibat lain dari tidak bisa mengatur waktu adalah hubungan yang terganggu. Waktu yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu hubungan dengan orang lain. Karena Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk berkumpul atau berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau kita punya pekerjaan, terus kita tidak kerjakan dengan sebaik-baiknya secara teratur, maka ada interaksi yang terganggu, misalkan tidak mau masuk sekolah gitu ya, kan interaksi kita dengan teman-teman jadi hilang begitu ya. Kemudian eh, kalau misalkan kalian misalkan mengerjakan dengan teman kalian dan kalian tidak mengerjakannya, nanti teman kalian marah dan sebagainya. Ada hubungan-hubungan yang terganggu seperti itu. Karena Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk berkumpul atau berkomunikasi dengan baik. Kita akan malu sebetulnya sih berkomunikasi juga. Aduh, mohon malu, maaf saya tidak mengerjakan, kan malu sesuatu kalau bilang begitu kan. Harusnya kita ikut berkumpul bersama-sama menyelesaikan tugas itu. 5. Kesehatan fisik dan mental. Jadi akibat dari tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka kesehatan dan fisik mental kita terganggu. Stres yang berkepanjangan akibat pengelolaan waktu yang buruk, yang tidak baik, dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, termasuk masalah tidur, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya. Biasanya kalau orang yang stres, orang yang gelisah, cemas, dan sebagainya, biasanya dia tidak bisa istirahat. Aduh, gimana ya besok? Aduh, gimana besok ya? Terus kepikiran begitu. Nah, itu mental dan fisik dia akan terganggu. Terus tidur juga tidak akan nyenyak dan sebagainya. Karena ada yang terus dikejar, ada yang belum selesai. Karena itu harus selesaikan apapun yang namanya tugas, apapun yang masalah-masalah terus selesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa menghasilkan masalah lagi. Akibat yang diterima oleh orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik adalah kurangnya produktivitas. Apa itu produktivitas? Itu artinya aktivitas yang kreatif, yang inovatif, yang terus menghasilkan karya dan sebagainya. Bisa penyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau tidak teratur, maka dia tidak akan menghasilkan tugas, malah ya satu tugas pun tidak selesai-selesai gitu ya, tidak produktif jadinya. Hidupnya jadi jadi sama saja seperti binatang, hanya makan dan minum saja. Tanpa pengaturan waktu yang efektif, Anda mungkin merasa tidak produktif dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi memang kalau misalkan kita kurang dalam antusias untuk menyelesaikan masalah, maka kita tidak akan produktif, tidak akan menghasilkan dan tidak akan menemukan, tidak akan memperoleh apa karya-karya yang kita lakukan itu. Misalkan kita mengerjakan tugas lalu kita tidak mengerjakannya, artinya kita tidak produktif. Ketujuh, rasa tidak puas. Ketidakmampuan untuk mengatur waktu dapat menyebabkan rasa tidak puas dengan pencapaian hidup karena Anda merasa tidak pernah memiliki cukup waktu untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, ini kalau misalkan kita
tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka ketika kita mengerjakan sesuatu itu, kita tidak akan mencapai puas. Kita tidak akan merasa bahwa ini capaian saya yang terbaik, tidak akan sampai pada itu. Malahan kan inginnya tidak ada tugas itu, misalkan begitu ya. Tapi sebetulnya kalau tidak ada tugas, berarti kita tidak akan bisa kreatif, tidak akan inovatif, dan kita juga tidak akan membuat kita bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kita tidak ada tantangan hidupnya. Nah, harusnya ada tugas, karena dengan tugas itulah kita akan ada tantangan sekaligus bertanggung jawab. Apakah kita bisa bertanggung jawab atau enggak? Nanti kelak kalau misalkan dunia kerja, kalian kerja dan sebagainya, pasti ada tugas, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, begitu. Nah, terakhir, mengelola waktu dengan sangat baik sangat penting untuk mencapai keseimbangan dalam hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kalau kita mengatur waktu dengan baik, maka kita akan mencapai keseimbangan dalam hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Maksud dengan keseimbangan di sini, kita bisa mengatur dengan baik kapan kita ngaji, kapan kita main game, kapan kita makan, kapan kita ngobrol, kapan kita buka chat WA dan sebagainya, kapan kita jalan-jalan dan sebagainya. Jangan sampai makan, minum, dan pekerjaan saat dilakukan dalam satu waktu. Misalkan sambil makan, sambil ngerjain tugas. Dan juga sambil main game misalkan. Nah itu kan nggak bisa dilakukan. Bisa sih bisa, tapi tidak akan sempurna. Tidak akan maksimal dalam aktivitasnya. Dan juga kalau kita mengelola, mengatur waktu dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita akan memiliki nilai-nilai, kita akan memiliki manfaat-manfaat dalam hidup kita, termasuk juga kita kebanggaan pada diri kita karena kita bisa mengerjakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada kita. Oke, kawan-kawan, silahkan catat kembali catatan-catatan ini, dan juga kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan ditulis saja, nanti suatu hari bisa disampaikan ke Pak Asa. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan, dan juga tidak lupa untuk senantiasa memahami dan eh, mengerti terkait dengan dampak dari tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, kita akhiri sama-sama dengan membacakan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.